Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners. Jumpa lagi di segmen atau program Mata Lokal Memilih, dan kali ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa sekali hari ini, calon legislatif atau caleg dari pemilihan DPRD Provinsi Kalimantan Utara untuk dapil Bulungan dan KTT. Ya. Seperti kita ketahui Tribuners, bahwa segmen Mata Lokal Memilih ini salah satu program Tribun Kaltara yang di sini kita mengundang para caleg-caleg baik dari provinsi, dari kabupaten untuk menuangkan gagasannya bagaimana kedepannya maju sebagai calon legislatif. Dan seperti kita ketahui juga bahwa di tanggal 14 Februari nanti ini sudah akan diadakan pemilihan umum. Waktunya semakin dekat. Dan tentu saja kita akan mengulik kira-kira seperti apa persiapan dari para calon wakil rakyat kita nanti akan mewakili aspirasi rakyat Kaltara pada pemilu nantinya. Di studio sudah ada Kak Kanda Hendra Firdaus atau Pak Hendra Firdaus. Nah, selamat siang Kak. Selamat siang. Ini kayaknya udah segar sekali hari ini di studio Tribun Kaltara. Sehat Kak? Sehat. Udah berapa saat pencalonan ini, kira-kira persiapannya sudah seperti apa nih Kak? Apalagi sudah menjelang tanggal 14 Februari ya, jadi sudah seperti apa persiapannya? Ya, nah kalau persiapan sudah harus menuju matang memang ya, karena ini sudah kurang lebih 26 hari lagi masuk ke 14 Februari, dan kegiatan sosialisasi berjalan terus. Berjalan terus sosialisasi kita. Bahkan hampir kecuali beberapa wilayah yang belum kita sentuh. Kalau Bulungan, KTT sudah hampir masuk kita semua. Gitu. Ya, sosialisasi terus kita lakukan. Entah itu baik dengan tatap muka atau metode online ya, ke digital gitu, digital. Ya, di media sosial. Betul. Nah, ini mungkin bisa disampaikan apakah ini pertama kalinya Bang Hendra atau Pak Hendra maju sebagai calon legislatif, atau sebelumnya udah pernah ada pengalaman maju sebelumnya, entah itu di DPRD kabupaten atau seperti apa? Baik, ya ini memang pertama kali bagi saya untuk ada di posisi sebagai caleg Provinsi Kalimantan Utara, termasuk kabupaten belum pernah juga. Nah, tapi saya punya pengalaman 7 tahun sebagai tenaga ahli fraksi di DPR Provinsi, dan beberapa pengalaman di sana, kegiatan di DPR saya tahu persis juga, baik penyusunan anggaran, legislasi, pengawasan dan sebagainya, dan itu memang sama-sama berjalan gitu. Dan akhirnya ketertarikan saya terhadap lembaga ini, dan memang saya sepertinya lebih suka untuk berada di posisi itu, lebih dekat dengan masyarakat. Gitu. Berarti kalau sebelumnya mungkin di wilayah atau ranah teknis mewakili caleg atau mewakili anggota legislatifnya, sekarang kita yang gigi langsung sebagai anggota legislatif nanti kalau terpilih. Berarti itu yang menjadi latar belakangnya. Kira-kira kalau kita melihat beberapa isu-isu yang berkembang nih seputar kira-kira apa yang ada di Kaltara, pembangunan dan lain sebagainya, kelak nanti misal terpilih, itu kira-kira apa yang mau diusung gagasan-gagasannya, visi-misinya ke depan? Ya, banyak sekali sebenarnya apa yang harus kita benahi di dalam pembangunan di Kaltara, terutama di beberapa daerah perbatasan dan pedalaman, seperti jaringan komunikasi kita, baik itu komunikasi satelit, telepon, atau jaringan jalur darat, gitu. Karena komunikasi darat kita ini kan sangat penting sebenarnya, ya, penting sekali karena itu salah satu syarat utama bagi pertumbuhan ekonomi kita jadi baik, karena barang-barang hasil panen, hasil ladang, kebun, lain sebagainya, itu bagaimana dia bisa terdistribusi dengan baik oleh para petani, gitu. Dan itu kenapa kita usahakan jalan itu harus baik juga. Berarti salah satu yang mungkin akan dikawal itu di bidang infrastrukturnya, infrastruktur. Ya. Nah, mengingat daerah pemilihannya ini di salah satu mungkin yang memang bisa dikatakan bahwa daerah perbatasan, itu apa yang paling urgent mungkin yang
akan Ya. dilakukan? Ya, paling urgent untuk daerah-daerah kita ini sebenarnya selain infrastruktur, pendidikan juga harus dimatangkan, karena banyak sekali anak-anak kita yang tidak tersentuh dengan pendidikan, meskipun mereka itu sudah lulus SD, masuk SMP harusnya, atau SMP ke SMA, kadang untuk masuk masa kuliah itu sudah terhenti. Kedua, beasiswa sangat minim juga, gitu dah. Jadi saya berusaha akan mendorong kalau kelak nanti jadi ada beasiswa khusus yang membiayai mahasiswa itu dari semester 1 sampai semester akhir, gitu, dan supaya itu mendorong mereka untuk bagaimana mereka betul-betul mempersiapkan SDM daerah yang lebih bagus. Apalagi dalam masa ada industri hijau di KIPI. Nah, itu saya kira harus kita persiapkan matang. Kalau tidak, nanti generasi kita atau anak-anak muda kita kemana? Gitu, akhirnya menambah masa pengangguran di Kalimantan Utara. Infrastruktur dan pendidikannya. Betul. Nah, ini selama beberapa waktu ini sudah melakukan kampanye, udah kemana aja nih, Kak? Saya di KTT itu sudah beberapa desa sudah hadir, kemudian ke Tanjung Palas Timur, Tengah, kemudian ke Tanjung Palas Utara, Tanjung Selor juga, dan saya kira di Tanjung Selor basis suara terbesar ya. Nah, jadi harus kita rangkul memang mereka. Nah, ini biasanya kan kalau kita turun ke masyarakat langsung dalam bentuk sosialisasi atau dalam artian berkampanye kepada masyarakat, otomatis kan ada beberapa permintaan, ada beberapa masukan yang mungkin kadang didiskusikan. Nah, itu dari masyarakat biasanya apa sih yang paling banyak diminta atau yang paling banyak dikeluhkan? Terutama pembangunan memang infrastruktur menjadi penting bagi mereka, karena bagaimana ekonomi kita itu bisa bagus katanya ya tergantung infrastruktur kita, gitu. Kemudian pendidikan kita juga, dan selain itu untuk beberapa daerah yang memang sedang berkembang dengan kebun sawit. Jadi saya juga berusaha nantinya mendorong pemerintah supaya ada perda yang berkaitan dengan perlindungan terhadap petani plasma. Nah, kalau tidak ada petani plasma, ini nanti jadi bom waktu bagi kita, sengketa lahan, kemudian persoalan sawit dan sebagainya. Pengalaman sudah berbicara banyak seperti di Kalbar, Kalteng, Sumatera, konflik sawit itu banyak sekali, gitu. Nah, jadi target saya, utama saya harus itu perda itu sudah ada, gitu. Nah, sejalan dengan itu mungkin dari Kakak itu melihat pembangunan di Bulungan atau secara keseluruhan di Kaltara itu seperti apa? Ya, nah kalau pembangunan sebenarnya sudah mulai diletakkan dasarnya bagus sebenarnya, hanya tinggal kebutuhan penganggaran ini kan yang bermasalah, karena kadang pemerintah kita ini kurang lobby ke pusat, lain sebagainya. Saya kira perlu dorongan, karena salah satu kewenangan anggota DPR ini kan mengawasi, gitu. Nah, jadi dia harus memberi pengawasan kepada seorang para pemerintah daerah supaya mendorong mereka juga atau memotivasi mereka untuk bergerak juga ke pusat, gitu. Karena anggarannya ada di sana. Gitu. Nah, ini melihat kontestasi khususnya di Kaltara ini kan cukup sengit juga nih. Ada bukan saja kita bersaing dengan sesama kita berbeda partai, tapi dapil juga kan kadang kita nih ada persaingan cukup sengit juga. Nah, itu strateginya itu gimana nih untuk bersaing secara sehat dengan beberapa caleg yang lain? Saya utamakan, karena kebetulan saya punya slogan nih, muda, berani, komitmen, dan berbudaya. Nah, jadi saya sedang mendorong slogan saya ini untuk terus bertumbuh di kalangan muda. Kemudian itu yang terus saya kembangkan. Kemudian kalau soal berani, memang seorang anggota DPR itu harus punya kemampuan, baik itu negosiasi, diskusi, berbicara, punya gagasan dan sebagainya. Dia harus punya itu. Kalau dia tidak punya, saya kira lebih bagus nggak usah berkampanye lah, gitu. Nah, jadi saya punya konsep itu, dan sudah saya susun sebenarnya program-program apa yang nanti akan saya buat, lebih dari 25 program sementara ini saya buat sebagai dorongan hati saya untuk terus termotivasi untuk berkembang. Apalagi orang sekarang ini berkembang, teman-teman caleg lain ini kan
yang ada beberapa yang memang punya kemampuan finansial, ada yang memang berdasarkan hanya kemampuannya saja. Saya kira saya bergerak dalam caleg yang apa adanya, gitu. Apa adanya. Jadi apa adanya bukan apa. Betul. Nah, jadi saya hanya menjual gagasan, gagasan, konsep saya apa, karena hanya itu yang bisa saya jual. Kalau tentang keuangan, saya kira saya jauh dari itu. Ya, karena konsep saya, pembelajaran politik saya kepada masyarakat adalah supaya mereka juga tidak terlalu memaksa atau tidak selalu meminta uang, serangan fajar, amplop, apalah istilah mereka sama itu. Karena sering sekali kita temui, bahkan beberapa daerah yang memang setiap baik itu pilkada, pileg atau pilpres dulunya, mereka selalu minta tuh, pasti Pak amplopnya mana? Dan saya sampaikan bahwa saya caleg yang datang tidak membawa amplop, tidak mau melakukan serangan fajar, tapi saya siapkan gagasan saya. Nah, itu salah satu komitmen untuk menangkal money politik. Betul. Dari pencalekan ini, salah satunya itu ya. Betul. Nah, kalau kita bicara nih beberapa yang sudah dilewati, pengalamannya seperti apa? Bertemu dengan masyarakat tadi, terjun, itu memang seperti itu. Ya, betul. Dan kebetulan respon masyarakat sampai hari ini sangat bagus. Kadang kalau cerita beberapa teman, mereka sudah pasti berbicara, Pak, kami sudah punya calon. Jadi kalau saya datang, syukurnya ya respon masyarakat sangat bagus. Karena kebanyakan tokoh masyarakat saya datangi langsung, tokoh adat, orang-orang yang berpengaruh di wilayah mereka saya datangi, dan mereka memberi respon yang baik. Tergantung bagaimana komitmen mereka, begitu aja. Gitu. Suka dukanya gimana nih selama beberapa kalau kali suka duka saya kira ketemu masyarakat? Ya, dukanya nggak ada ya. Sukanya ya senang bersosialisasi dengan masyarakat, karena mereka lah yang memberi harapan baru bagi kita sebenarnya, dorongan bagi saya terutama untuk terus bekerja giat gitu. Karena dengan dorongan mereka, respon mereka yang baik, akhirnya gerakan yang sama saya bawa lagi ke wilayah yang lain gitu. Akhirnya semangat itu terus bertumbuh. Jadi kalau soal duka saya kira nggak ada lah ya. Kalau kita bicara soal target atau sasaran, ini kan kalau kita harapannya pengen semuanya milik kita gitu. Betul, kan. Tapi kira-kira kalau dari beberapa pengalaman yang udah langsung turun tadi, kalau melihat itu kira-kira targetnya memang yang pengennya itu di mana, pemuda kah, generasi milenialnya kah, atau di kalangan perempuan, seperti apa? Ya, hari ini saya memang punya target untuk semua kalangan. Nah, kalau kita bicara tentang Gen Z, generasi baru, saya kira kalau untuk dapil Bulungan nih terlalu kecil mereka. Maksudnya jumlah mereka yang pemilih pemula ini nggak sampai 2.000 dalam hitungan yang terbaru. Nah, tergantung berapa waktu setelah penghitungan kemarin, mungkin pencatatan kemarin mungkin bisa lebih dari itu. Nah, kemudian kalau generasi milenial memang menjadi target kita karena Indonesia masuk dalam dunianya anak muda gitu. Nah, jadi bonus demografi itu akan terus bertumbuh dalam kalangan muda, kalangan di Indonesia, dan mereka harus kita rangkul memang gitu. Nah, jadi usia 17 sampai 45 tahun hari ini jumlah usia mereka lebih dari gitu. Nah, usia produktif itu dan harus kita jangkau. Nah, jadi kalau saya menjangkau setiap lapisan. Nah, jadi kalau orang tua, karena orang tua ini memang sebagai pendorong, sebagai motivator, dan harus kita jangkau juga. Kemudian ibu-ibu biasanya mereka ini yang paling setia masuk ke TPS gitu. Dan apalagi kalau suami tidak ikut pasti mereka tegur gitu. Entah mereka sama mencoblos orang yang sama atau tidak. Ya, yang penting mereka datang ke TPS. Ya. Kalau harapan sendiri untuk bagaimana kualitas pemilihan yang berjalan di Kalimantan Utara seperti apa? Ya, harapan kita sebenarnya setiap orang yang punya hak suara itu hadir ada di setiap di bilik suara masing-masing, karena
kepentingan kita untuk pembangunan itu ya ada di kita sendiri, di masyarakat itu sendiri. Kalau kita tidak hadir di sana, saya kira pengalaman 5 tahun ke depan itu tergantung kita juga, gitu. Ya. Nah ini udah mengingat tadi berapa proses yang sudah kita lewati, kampanye kan udah cukup lumayan lama nih berjalannya. Betul. Kira-kira kita maaf ini kita bicara kos politik selama pencalonan ini kira-kira seperti apa? Kayak udah beberapa tamu yang hadir kan udah ini kita beli baliho aja segini, bikin baliho segini beli. Kira-kira gimana? Betul. Nah kebetulan sekarang dunia teknologi. Nah jadi kalau soal baliho saya tidak terlalu banyak mencetak dan pengeluaran juga tidak banyak. Nah jadi kebanyakan saya pakai media memang. Berarti media strategi online. Kampanyenya memang udah bergeser dari yang konvensional tadi itu menuju ke digital Betul. Jadi alat-alat teknologi saya pergunakan dari sekarang. Sejak awal memang sudah saya sampaikan karena setiap hari orang pegang handphone dan orang melihat langsung begitu. Dan kalau di pinggir jalan orang lihat baliho mungkin sekilas saja udah lupa lagi gitu. Dan itulah gunanya dunia digital sekarang, kita manfaatkan baik dan akhirnya ya cost kita semakin murah. Jadi nggak ada drama maku-maku pohon. Betul, nggak ada lah. Nggak mesti lagi kita membayar tukang untuk mendirikan di beberapa titik. Bawaslu juga nggak nyampe, sampai cabut-cabut alga kan nantinya ya. Oke, baik. Sebuah terobosan yang luar biasa sekalian ini mungkin bisa menjadi salah satu strategi yang bisa dimanfaatkan beberapa caleg yang lain, bahwa strategi kampanye itu tidak hanya bisa kita lakukan secara konvensional, tapi udah bisa bergeser, apalagi sekarang dunia udah digital Baik, nah mungkin sebelum kita mengakhiri obrolan ini, mungkin ada yang ingin disampaikan terkait dengan bagaimana nanti pada tanggal 14 Februari, bagaimana kita mengajak untuk orang-orang bisa datang ke TPS, menyalurkan hak pilihnya. Pilihan boleh berbeda, tapi yang pastinya kita harus menyalurkan hak pilih kita. Betul. Terima kasih untuk kesempatan ini, dan saya sudah diundang ke tempat ini dan saya sudah bisa berbagi banyak, dan saya sampaikan kepada masyarakat atau warga Kaltara terutama, siapapun calon yang akan kita pilih nantinya, harapan kami sebagai caleg adalah setiap kita datang ke bilik suara, memberi suara kita, karena satu suara itu sudah sangat mempengaruhi perkembangan kita ke depan. Nah, jadi orang tua sampai anak muda yang sudah punya hak suara, kami mengajak bersama untuk ada di TPS kita masing-masing pada tanggal 14 itu. Jangan sampai kita masuk dalam golongan putih atau golput, akhirnya rasa penyesalan kita tadi itu, yang harusnya orang yang bisa kita harapkan, orang yang kita rindukan menjadi pemimpin kita, akhirnya tidak terpilih begitu. Nah, sebaiknya kita datang saja ke TPS, karena hanya 5 menit paling tidak kita ngantri dan sebagainya, dan udah selesai dan bisa kembali ya. Oke. Bisa disampaikan mungkin di nomor urut berapa sebagai guide untuk memilih? Baik. Ya, saya Hendra Firdaus, SHMKN. Saya caleg dari Partai Demokrat yang biasanya berlambang Mercy, ya. Kemudian caleg Partai Demokrat untuk Dapil Bulungan KTT Provinsi Kalimantan Utara, nomor urut 1. Ya, jangan lupa coblos nomor 1. Luar biasa sekali itu tadi perbincangan kita dengan Pak Hendra Firdaus. Banyak sekali insight-insight positif yang bisa kita dapatkan dari obrolan tadi tentang bagaimana visi misi ke depannya kelak ketika terpilih, kemudian bagaimana strategi kampanye ke depannya juga yang dilakukan. Nah, sekian Tribuners, jangan lupa untuk datang ke TPS menyalurkan hak pilihnya pada tanggal 14 Februari nanti, dan sampai jumpa lagi di segmen Tribun Mata Lokal Memilih, tentu saja dengan bintang tamu dari caleg ataupun caleg legislatif lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.